Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Halo para pejuang SIMAK UI, di video kali ini kita akan membahas limitation batasan materi bahasa Inggris yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi tes SIMAK UI. Nah, di sini bahasa Inggris termasuk ke TKD-nya. Nah, di sini sudah aku rangkum. Jadi di video kali ini materinya itu berdasarkan soal-soal SIMAK UI tahun 2012 sampai 2019. Nah, di sini ada dua macam yang diujikan pada SIMAK UI. Yang pertama yaitu reading comprehension, yang kedua yaitu closed text atau teks rumpang gitu. Jadi di sini tuh fokusnya hampir sama aja kayak yang UTBK kemarin, jadi di reading comprehension dan ada tambahannya closed text. Nah, mungkin ini kelihatannya closed text ini kan kayak reading ya, padahal di closed text ini nanti kita fokusnya ke grammar sama ke vocabulary. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini untuk yang reading comprehension. Jadi di reading comprehension kan macamnya banyak sekali ya pertanyaannya. Nah, di sini sudah aku simpulkan. Jadi dari banyaknya soal dari 2012 sampai 2019 yang sering keluar, yang hampir sering keluar di setiap soalnya, di setiap tahunnya itu membahas tentang title, terus purpose, inference, tone of order, menanyakan true or false, sama sinonim. Nah, untuk yang biru ini, yang kanan, yang inferences, implication, conclusion, preceding paragraph, topik, main idea, sama course. Course itu maksudnya tentang apa gitu. Apa itu namanya, seumpama ini tentang kesehatan atau tentang pendidikan kayak gitu. Untuk yang biru ini dari tahun 2012 sampai 2019 ini hanya kayak muncul 1 sampai 2 kali. Sedangkan kalau yang sebelah kiri ini 1 sampai 6 ini tuh hampir kayak 4 sampai 5 kali gitu. Makanya di sini kita hanya akan fokus pada yang sering muncul, yang menanyakan 6 ini saja. Oke, jadi kita lanjutkan. Dan yang ini closed text. Nah, closed text ini banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau grammar itu kan terlalu luas ya. Tapi di sini sudah aku simpulkan dari soal-soalnya. Di sini tuh kebanyakan menanyakan tentang ini, part of speech. Jadi kenapa sih kita harus belajar part of speech dulu? Part of speech itu kan seperti noun, terus ada verb, adverb. Nah, dari kalian tahu nih ini termasuk noun atau adverb, nanti itu memudahkan kalian saat mengisi teks rumpang itu. Karena ada teks rumpang itu kadang yang membutuhkan noun, kadang yang membutuhkan verb atau adverb gitu. Jadi kita harus bisa membedakannya. Nah, yang kedua, kita harus belajar tentang sentences. Sentences itu merupakan kalimat, jadi kita harus belajar basicnya grammar. Jadi kita harus mengenali kata itu apa, frase itu apa, dan klausa itu juga apa. Setelah itu kita belajar tenses. Jadi setelah aku analisis ada beberapa tenses yang sering keluar, tapi kita tidak akan belajar semuanya, kita akan belajar ya sekitar 3 saja kayaknya ya yang sering keluar. Lalu kita akan belajar tentang conjunctions atau kata hubung. Nah, ini sering banget keluar kata hubung ini. Jadi kita akan belajar kata hubung apa saja yang diikutin sama frase, lalu kata hubung apa aja yang akan diikutin dengan klausa dan fungsinya masing-masing. Karena kan konjungsi mempunyai banyak fungsi ya. Ada yang untuk reason atau untuk konsekuensi atau untuk yang kontras gitu.
Lanjut, vocabulary. Nah, ini vocabulary hampir setiap tahun pasti ada nih yang menanyakan vocabulary. Nah, vocabulary ini kita fokusnya ke adjective, ya kan, ke adjective sama verb saja. Jadi tidak semuanya yang sering keluar. Jadi kalau adverb atau noun yang lainnya itu jarang. Yang sering keluar itu yang adjective, kata sifat sama kata kerja. Lalu kita akan belajar tentang adjective clause. Mungkin dari kalian sudah ada yang belajar tentang adjective clause. Ada beberapa guru yang mengajar tentang adjective clause, tapi ada juga yang enggak. Tapi untuk bagi kalian yang dulu kelas 12-nya ada sastra Inggris atau peminatan bahasa Inggris, pasti sudah tahu tentang adjective clause. Intinya adjective clause itu kayak yang penggantinya who, whom, which, that, yang itu. Lalu ada passive voice. Nah, passive voice ini tuh sangat penting untuk reading juga. Jadi passive voice itu yang menunjukkan apa nih? Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu yang di gitu. Jadi suatu objek atau benda itu dikenai suatu pekerjaan. Oke, kita langsung bahas dulu tentang reading comprehension section. Nah, di sini yang pertama yang sering ditanyakan adalah title. Nah, title ini berarti yang ditanyakan adalah judulnya. Judul sendiri ini dia hanya boleh berupa apa? Kata-kata, words, terus phrase, frase, atau clause. Jadi dia tidak boleh berbentuk sentence, tidak boleh berbentuk kalimat. Jadi ketika di pilihannya ada yang pilihannya kalimat, berarti itu sudah jelas salah. Jadi kalian langsung eliminasi dan lanjutkan ke opsi lainnya. Lalu title ini caranya gimana sih? Sama aja kayak kita mencari main idea atau topik gitu. Jadi sebelum kita mencari title, kita harus tahu main idenya itu apa, topiknya itu apa gitu. Nah, terus kita harus belajar tentang bagaimana sih mencarinya. Nih. Yang pertama, don't get lost in the details. Jadi saat kalian mencari title, kalian harus perhatikan details. Jadi kata-kata yang mencolok intinya dari situ, yang sering muncul juga gitu. Terus yang kedua, summarize each paragraph. Nah, summarize each paragraph ini maksudnya sama aja kalian mencari main idea di setiap paragrafnya gitu. Lalu yang ketiga, find the central theme, topik atau main topik atau idea. Jadi ketika kalian sudah selesai nih mencari main idea setiap paragraf, kalian simpulkan, jadikan satu, kira-kira topiknya apa gitu. Habis itu baru kalian eliminate yang salah dan select, kalian cocokkan yang benar gitu. Jadi title itu kuncinya kalian harus tahu topik atau main idenya. Lanjut, yang kedua yaitu menanyakan tentang purpose. Nah, kalau purpose ini yang ditanyakan apa sih? Dia itu adalah the reason of an author writes about the topic. Jadi, alasan apa sih penulis itu menuliskan tentang teks itu? Jadi, alasannya apa? Itu merupakan purpose-nya. Nah, di sini sama aja, sama pentingnya kalau kalian mencari purpose itu juga harus tahu main idea atau topiknya gitu. Jadi ini an author's main idea is directly related to the author's purpose. Jadi saat kalian mencari main idea sama aja kalian sudah menemukan purpose-nya. Dan ini caranya, pertama, read the first sentence of the first paragraph in the text. Jadi kalian sama aja mencari main idea ya. Kalian baca kalimat pertama di paragraf pertama. Pasti kalian sudah tahu mencari main idea. Terus yang kedua, read the first sentence in each paragraph. Jadi ketika kalian tidak menemukan di paragraf pertama, kalian bisa lanjutkan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Lalu kalian simpulkan kira-kira main idenya apa. Habis itu look for words that appear frequently. Nah, untuk yang ketiga ini optional, jadi seumpama
kalian belum yakin nih, terus you want to make sure, kamu ingin memastikan, kalian bisa lanjutkan untuk mencari kata-kata yang sering muncul di situ. Lalu di sini ada macam-macamnya dari purpose yang sering keluar di reading comprehension. Nah, biasanya di situ ada 3 hal nih, tujuan dari teks. Yang pertama, to inform, untuk berarti memberikan informasi. Terus yang kedua, to entertain, berarti dia untuk menghibur. Tapi yang to entertain ini, kalau untuk teks masuk universitas atau kayak UTBK, Mandiri, itu jarang banget keluar. Karena entertain itu kan ditujukan untuk teks naratif atau rekonteks ya. Nah, sedangkan kalau di teks kayak gitu naratif itu nggak ada. Kalau nggak gitu, to persuade. Nah, biasanya kan kalian mencari nih kata to inform sama persuade, tapi di pilihan tidak ada. Nah, to inform ini mempunyai sinonim. Jadi, ada to analyze, to clarify, to discuss, to establish, sama to explain. Ini sama aja menunjukkan informasi atau memberikan informasi. Sedangkan kalau to persuade itu berarti untuk mengajak atau mempengaruhi. Nah, itu bisa menggunakan to argue against, to argue for, to convince, to criticize, atau to inspire, atau motivate against. Gitu. Jadi ini pilihannya. Oke, jadi kalian jangan bingung, biasanya itu antara kalau nggak to inform, ya to persuade. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada inference. Nah, inference ini kan sama aja kayak menanyakan kesimpulan gitu ya. Tapi biasanya inference itu hanya fokus pada paragraf. Bisa saja paragraf. Kalau nggak gitu fokus pada semua teks. Jika hanya fokus pada paragraf, lebih baik kalian baca semuanya paragraf itu. Kan kalau paragraf kan mungkin hanya terdiri dari 5 kalimat saja. Lalu kalian simpulkan. Dan kalian harus aware pada bagian kalimat terakhir. Biasanya itu kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, namun kalau yang ditanyakan itu inference keseluruhan teks, jadi the passage semuanya. Yang pertama, biasanya kalian bisa langsung ke yang ini, showing conclusion, yang menunjukkan conclusion. Biasanya itu terletak di paragraf akhir. Biasanya di paragraf akhir. Nah, di sini biasanya diciri-cirikan ada kata in brief, in conclusion, in other words, to sum up, dan yang lainnya. Lalu di sini ya kan tadi focus on the last paragraph. Terus find the main idea of the last paragraph. Jadi setelah kalian membaca paragraf terakhir, kalian cari main idea-nya. Kira-kira isinya tentang apa sih di situ? Lalu, kalau nggak gitu kalian bisa menggunakan opsi yang ini. Jika kalian belum menemukan di paragraf terakhir, kalian bisa menggunakan opsi yang ini sama ini. Pertama, read the first sentence in each paragraph to find the main idea of each paragraph. Jadi kalian mencari main idea di setiap paragrafnya. Habis itu, conclude from all main ideas. Jadi kalian bisa mengkonklusi atau menyimpulkan dari main idea di setiap paragraf tersebut. Habis itu kalian cocokkan dengan pilihannya. Gitu. Lalu di sini tone of order. Jadi di UTBK kemarin kan kita belum membahas nih tentang tone of order. Ternyata di SIMAK UI ini kayak hampir setiap tahun itu ada yang menanyakan tone of order. Tone of order itu apa sih? Itu sama aja kayak mencari ini. Dia mencari shows on conveys the author's attitudes. Jadi ketika kalian menemukan pertanyaan author's attitude, itu sama aja kayak tone of order.
and emotions. Jadi emotionsnya towards the subjects or the situation, terhadap subjek ini maksudnya yang diperbincangkan di teks tersebut itu masalah apa, sama situasi gitu, situasinya kayak apa. Nah biasanya kan kalian bingung nih, tapi kalian pasti sudah bisa menyimpulkan apakah penulis itu pro atau kontra atau hanya netral gitu. Nah di sini hanya dibagi menjadi 3, yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga neutral atau netral. Nah, untuk yang positif ini kalian bisa gantikan dengan kata-kata di bawah ini. Jadi ketika kalian ketemu kata kayak fortunately, luckily, optimistic, laudatory, nostalgic, ini tuh mengarah ke positif gitu. Tapi kalau negatif ada pessimistic, ironic, ridiculous, sarcastic, vitriolic, dan yang lainnya itu mengarah ke negatif. Kalau yang neutral biasanya detached, matter of fact, candid, apathetic, technical. Nah, untuk ini, jadi setiap ini tuh mempunyai fokus yang berbeda. Seumpama kayak fortunately itu fokusnya ke apa, likely itu fokusnya ke apa. Nah, kalian bisa cek di sini yang di ini ya. Kalian bisa cek link in description box. Jadi di situ nanti akan aku post PDF-nya penjelasan satu persatu dari tone of order. Tapi kalau disimpulkan di sini yang termasuk positif adalah yang ini. Kalau yang negatif, yang kedua ini, yang neutral yang ini gitu. Tapi untuk selengkapnya kalian bisa cek di situ. Nanti aku kasih linknya. Oke. Next. Nah, ini juga sering banget muncul menanyakan true and false. Nah, ini gampang ya, kalau true and false itu kalian tinggal cepet-cepetan cari di teksnya gitu. Tapi biasanya kan ada yang implisit sama eksplisit gitu. Kalau eksplisit kan kelihatan ya gampang banget, tapi kalau implisit kalian harus menyimpulkan. Nah, implisit ini biasanya dia tuh pakai sinonimnya. Kalau nggak gitu dia pakai antonimnya, tapi maknanya itu sebenarnya sama. Kalau nggak gitu biasanya itu cuma dibalik. Seumpama strukturnya dia di depan nih jadi subjek, terus dia kalau di pilihan jadi objeknya gitu. Jadi kalian harus pahami dan berhati-hati gitu. Nah, yang pertama nih, kalau kalian ketemu true and false itu tidak langsung ke teksnya. Maksudnya soal ke teks bukan, tapi soal ke opsi gitu. Nah, yang pertama read the questions. Nah, read the question kalian pahami dia itu menanyakan true atau false. Kadang kan kita dibikin bingung nih kayak gini. Based on the passage, what shows true kayak gitu. Semua true except berarti kan dia menanyakan false kayak gitu. Jadi kayak true terus except berarti menanyakan false. Kalau false except berarti dia menanyakan true. Habis itu, read the options. Jadi, kalian baca opsinya. Detect the keywords in each option. Jadi, saat kalian melihat dan membaca optionnya, kalian juga harus langsung menemukan keywords-nya. Jadi, kalian nggak bingung antara A sampai E itu maksudnya apa. Seumpama A, keyword-nya apa. Kalian tentukan B, keyword-nya apa. Jadi, saat kalian masuk ke teksnya, di atas itu kalian akan gampang, lebih mudah gitu, karena kalian sudah settle di pikiran tentang opsinya, jadi kalian tinggal cocokkan di teks. Habis itu eliminate the options, tinggal kalian eliminasi nih di opsinya. Kalau yang salah langsung coret, kita ganti ke pilihan yang lainnya. Habis itu scan the text for the keywords to find the right answer. Nah, saat kalian sudah menentukan keyword kan gampang nih. Seumpama ini tentang ostrich. Oh, berarti kalian langsung cari kata ostrich di teks gitu. Jadi kan gampang gitu. Nah, keywords itu apa sih biasanya? Keywords itu biasanya berupa nama, kayak nama tempat, daerah, terus atau mungkin kalau itu bahasa hewan atau gejala geografi kayak gitu. Jadi nama-nama itu biasanya jadi keywords. Kalau nggak gitu angka kayak gitu. Angka-angka, jadi kata-kata yang mencolok gitu loh, bukan kata-kata yang digunakan yang sehari-hari, itu bukan gitu. Jadi keywords itu yang masih berhubungan sama teksnya.
Next, di sini biasanya juga menanyakan sinonim atau antonim. Tapi ketika kemarin aku cek, semuanya itu menanyakan sinonim, tidak ada yang menanyakan antonim. Nah, caranya itu kalian harus belajar grammar, dikit-dikit harus tahu. Ya, paling nggak kalian harus tahu verb, noun, adjective gitu, dan yang lainnya. Karena ketika yang ditanyakan itu verb, nanti pilihan jawabannya kalian harus juga verb. Kalau di soalnya noun, berarti jawabannya juga noun gitu. Jadi penting banget buat kalian untuk mengenali jenis ini, kedudukan. Apakah dia kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Lanjut, setelah itu kalian prediksi. Jadi seumpama kalian nggak tahu nih artinya apa, kalian bisa memprediksi. Kalian bisa memprediksi dengan cara apa? Through kontennya. Kalian pahami kalimatnya benar-benar di satu kalimat saja. Seumpama kalian masih belum bisa menemukan saat membaca kalimat tersebut, kalian bisa lanjutkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Berarti ya ada 3 kalimat di situ. Lalu kalian simpulkan gitu. Jadi seumpama ini sudah mepet saat mengerjakan. Namun ketika kalian masih punya waktu panjang, kalian bisa belajar teks, baca-baca reading, lalu kalian bisa list kata-kata yang sering muncul gitu. Lalu kalian cari nih sinonimnya, terus penggunaannya kayak gitu. Seumpama kalian nggak mau repot, nanti aku cantumkan di sini yang di videoku sebelumnya sudah membahas beberapa kata kerja yang sering digunakan pada soal-soal UTBK gini atau academic words atau academic vocabularies. Nah, itu untuk yang reading. Sekarang kita bahas tentang yang close text atau teks rumpang.